Halo, nama saya Bayu Lingga. Pekerjaan saya sebagai back-end developer di PT Azara Digital Indonesia. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kelas Informatika ya, di kelasnya Pak Amos. Di video sebelumnya ya, kita sudah membahas terkait dengan software developer dengan teman saya Mas Adam ya. Nah, di video kali ini, di episode kedua, kita akan membahas hal yang sama, yaitu software developer, tapi ini di posisinya lebih rinci ya, yaitu back-end developer ya. Di hari ini, di video kali ini juga saya sudah bersama dengan teman lama saya, namanya Mas Bayu ya. Biar lebih lengkapnya, kita langsung tanyakan aja ke orangnya deh. Nah, Mas Bayu, di video kali ini saya pengen bahas dan pengen ke teman-teman semua yang nonton video ini, apa sih back-end developer dan bagaimana. Mungkin Mas Bayu boleh bantu saya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sedikit ya terkait back-end developer itu seperti apa, Mas? Kalau back-end developer itu profesi yang dimana dia akan mengolah apa yang analis buat menjadi service, atau istilah kalau bahasa kitanya back-end itu melayani front-end, tapi back-end itu tahu database. Jadi back-end itu mengolah proses yang ada di analis, lalu diolah, menyimpan ke database dan mengirimkan kepada user berbentuk service seefisien dan seringan mungkin. Oke, jadi tugas begitu. Developer seperti itu. Nah, teman-teman, jadi untuk back-end developer dia lebih ke service ya, lebih ke penanganan sistemnya. Kalau buat front-end sendiri seperti apa Mas bedanya? Kalau buat front-end itu biasanya langsung buat interaksi user first look, dan dia istilahnya dia bisa first look seperti itu, dia pasti perlu bantuan back-end untuk mengolah datanya. Jadi back-end yang punya data, back-end yang ngolah, back-end deliver datanya, front-end yang istilahnya menampilkannya sedemikian rupa biar user tertarik nih, bagus tampilannya. Oh, jadi untuk front-end dia lebih menuju ke user interface, interaksi, dan juga tampilan dari suatu sistemnya teman-teman. Tapi kalau back-end di sini, kalau saya tangkap dari Mas Bayu, dia lebih ke pengolahan datanya, lalu pengambilan antara sistem dengan database-nya. Seperti itu Mas Bayu ya? Gampangnya kalau kita analogikan, kalau kita buat nasi goreng, back-end itu kokinya, database itu resepnya, dan pelayan itu adalah front-end-nya yang ngasih ke customer. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, oke Mas, sebenarnya untuk back-end developer ini ya, apa saja yang perlu kita siapkan, kita kuasai untuk kita bisa menjadi seorang back-end developer, Mas? Yang jelas sih kalau dari saya, kita yang penting kuasai dulu satu bahasa pemrograman. Karena bahasa pemrograman itu penting buat back-end itu, karena dia nanti akan jadi utama. Selain bahasa pemrograman, kita harus tahu database-nya. Karena dengan tahu database, kita nanti akan melakukan proses penyimpanan data, melakukan proses validasi data dari di situ semua nanti. Yang berikutnya sih, kita harus mengerti SQL. Jadi kita bisa back-end, kita bisa database. Jembatan dari back-end dan database itu ada SQL di tengahnya nanti. Nah, setelah itu terkoneksi, kita harus belajar cara penyampaian kepada front-end. Pembuatan biasanya itu yang dinamakan dengan service. Jadi kita harus pelajari konsep API juga gitu. Oh, nah teman-teman, tadi kita sudah lihat nih hal apa sih? Bukan lihat ya, kita sudah mendengarkan. Sudah mendengarkan hal-hal yang perlu kita perhatikan, hal-hal yang perlu kita kuasai untuk menjadi seorang back-end developer seperti Mas Bayu ini ya. Tapi Mas Bayu, untuk back-end developer di sini pasti ada hal yang menarik juga ya untuk seorang back-end developer, mengapa dia lebih memilih menjadi back-end developer. Nah, di sisi Mas Bayu ini, hal menarik apa yang bisa Mas Bayu ceritakan teman-teman terkait back-end developer, Mas? Hal menariknya sih sebenarnya kalau kita lihat di dunia kerja, back-end itu cukup banyak lowongannya daripada kita menjadi front-end developer. Tapi bukan berarti front-end developer nggak banyak juga seperti itu. Tapi kalau saya lihat back-end itu biasanya butuh banyak karena dia akan bekerja pada sebuah tim seperti itu. Berikutnya
kalau dari segi salary mungkin back end ada bisa dikatakan di atasnya lah. Seperti Oke. itu. Gajinya Kalau- besar teman-teman ya, gajinya besar tuh. Kalau yang terakhir mungkin enaknya kalau back end banyak yang butuh sebenarnya. Oke. Balik lagi ke nomor 1 sebenarnya. Teman-teman mungkin penasaran nih, Mas boleh sebenarnya kira-kira berapa digit sih untuk salary seorang backend developer? Kira-kira rata-rata ya di kota Bandung ini biasanya berapa sih untuk digitnya? 1 pasti. 1 digit teman-teman. Tapi 1 yang di ujung. As long as soccer players celebrate with a slide, you can count on Geico saving folks money. Wah, gede tuh teman-teman ya. Kita bisa coba tuh ntar cari-cari info lowongan terkait backend developer ya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih menariknya seperti itu ya untuk backend developer. Tapi untuk tantangannya sendiri apa sih Mas? Tantangan untuk backend developer itu? Tantangannya sih yang jelas kalau pekerja back end developer yang jelas di bawah tekanan pasti, karena dia istilahnya kalau saya bilang dia adalah kuncinya dari sebuah sistem. Jadi kalau tanpa back end developer sistem itu nggak bisa jalan. Tapi back end juga bertugas mengimplementasikan apa yang analis buat. Yang implementasikan juga belum tentu sistemnya itu terus, pasti ada pengalaman baru, sistem baru. Jadi kita harus belajar. Misalkan saya suatu saat dapat sistem yang mengolah laboratorium, saya harus belajar laboratorium seperti apa, cara pengolahannya seperti apa. Jadi istilahnya dapat ilmu baru dengan pengalaman baru juga. Mungkin kalau masalah pasti masalah baru juga. Oke. Tapi kita harus sabar lah menghadapi Iya. masalah itu. Jadi seimbang Mas ya antara salary dengan tantangan itu seimbang ya. Jadi salary-nya memang besar tapi tantangannya besar juga ya tantangannya. Tanggung jawabnya juga besar. Tanggung jawabnya besar teman-teman. Jadi teman-teman harus siap Salah. untuk jadi back end developer seperti itu. Jadi secara tantangan dan mental juga harus perlu disiapkan Mas ya. Iya, iya benar. Oke. Yang terakhir mungkin ketika ada bugs, developer backend paling awal dicari, karena ketika ditelusuri masalahnya di backend developer, dia yang pertama kali ditelusuri. Oke teman-teman. Jadi Yang dicari. seperti itu ya menurut Mas Bayu. Tapi Mas Bayu untuk seorang back end developer ini skill apa sih atau kemampuan yang perlu kita siapkan itu apa saja agar kita bisa menjadi seorang back end developer? Kalau dari saya sih skill. Yang penting kita punya kesabaran untuk memecahkan problem solving, karena setiap apapun di dunia komputer, nggak usah di back end, front end, kita bongkar komputer, install ulang ya pasti ada masalah. Jadi kita harus punya rasa sabar untuk menghadapi setiap masalah. Lalu jangan pernah menyerah lah. Misalkan kita kuasai aja satu dulu, nanti nextnya kita next step. Jadi lama-lama kan kita berkembang. Jadi pasti semua juga butuh proses gitu kalau pengen menjadi seorang developer. Jadi nikmatilah prosesnya seperti itu. Ya, pesan dari Mas Bayu, nikmati prosesnya. Kalau teman-teman bisa menjadi back end developer pasti ada hikmahnya lah, ada Ya, seperti itu. ada jawabannya masing-masing. Nah Mas Bayu mungkin nah teman-teman tadi kita sudah lihat nih ya terkait back end developer itu seperti apa, tantangannya seperti apa, dan skill yang perlu kita kuasai seperti apa untuk menjadi seorang back end developer di bidang pemrograman Mas Bayu. Nah Mas Bayu mungkin punya saran atau pesan-pesan untuk teman-teman di rumah yang menonton video ini? Kalau saran dan pesan sih giat dalam belajar, apalagi sekarang zamannya udah enak lah istilahnya, kita mau belajar online, kita punya masalah tanyain di forum, kita mau belajar online juga mudah, step by stepnya jelas. Jadi untuk cari mentor sekarang tuh gampang, jadi itu bukan jadi patokan buat menyerah. Baik belajar program memang pusing sih, tapi kalau kita tekuni, dinikmati prosesnya mungkin beres semuanya. Kita cukupkan sampai sini dulu ya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan terkait back end developer atau seputar dunia pemrograman ya, teman-teman boleh menyertakan komentar teman-teman di kolom komentar setelah tersedia, atau nanti akan saya berikan link Instagram Mas Bayu ya untuk teman-teman jika ada pertanyaan atau pengen berbagi atau sharing pada Mas Bayu, boleh ntar saya akan lampirkan alamat Instagramnya, bisa di follow untuk Mas Bayu ini ya. Baik teman-teman, jadi sekian untuk video kita ya Mas Bayu ya, untuk podcast kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun Next lagi lanjut ya. Mungkin next lagi kita akan ada next project, makanya jangan lupa menonton untuk video selanjutnya ya. Sampai bertemu di video kelas informatika selanjutnya. See you next time dan tetap semangat dalam pelajaran pemrograman. Oke, job.